Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Ferdiansyah dari kelas 2C Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses reksadana. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu reksadana. Jadi reksadana sendiri itu adalah alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi tapi memiliki modal kecil atau tidak punya banyak waktu sama kurang keahlian untuk menganalisis risiko terhadap investasinya. Di sini ada 3 pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama adalah pendaftaran dan pembelian reksadana. Yang kedua, analisis reksadana selama 3 bulan. Dan yang ketiga itu penjualan reksadana dan penarikan saldonya ke bank. Oke, yang pertama pendaftaran dan pembelian reksadana. Sebelumnya dikasih 2 pilihan, itu di Blibli sama di Tokopedia. Nah, saya milih yang di Tokopedia. Untuk screenshotnya ini saya ambil dari Google karena waktu daftar saya lupa screenshot, maaf. Baik, bisa yang pertama kalian harus punya akun Tokopedia dulu. Gampang aja. Kalau misalnya belum punya akun Tokopedia itu tinggal login aja pakai akun Google kalian, nanti terhubung sendiri ke akun Tokopedia-nya. Nah, lalu di sini ada bacaan atau tulisan reksadana di menunya. Kalian klik aja. Kalau misalnya nggak ada, tinggal ketik di kolom pencarian, tulis saja reksadana, pasti nanti muncul. Nah, kalau udah diklik nanti akan ada tampilan seperti ini. Bagi yang sudah bereksadana pasti tampilannya tidak seperti ini, tapi tampilannya itu adalah mulai investasinya. Kalau yang belum, tampilannya akan seperti ini. Kalian klik aja ini mulai investasi. Nah, setelah itu dia akan meminta untuk mengisi info pribadi seperti nama, nomor KTP, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Ini itu diminta untuk nanti proses verifikasi. Misalnya nanti pas proses verifikasinya itu gagal, itu atau ditolak, itu berarti ada foto KTP atau tanda tangan yang kurang jelas. Maka diusahakan untuk mengisinya itu atau fotonya itu lebih jelas lagi. Kalau proses verifikasinya sudah selesai, di sini kalian bisa klik beli, bisa dilihat sendiri itu klik beli. Nah, sebenarnya di sini itu ada 2 pilihan ya, ada yang Mandiri Pasar Uang Ekstra sama yang Shalendra Dana Kas. Untuk di screenshot ini nggak tahu ini pakai apa. Untuk minimal pembelian sendiri itu ada 10.000, itulah kenapa tadi investasi bagi yang memiliki modal kecil itu reksadana solusinya. Untuk pembayaran sendiri di sini di screenshot itu menggunakan toko cash ya. Sebenarnya pembayaran itu bisa lewat Alfamart atau bisa transfer dari bank. Kalau kalian sudah milih metode pembayaran, tinggal klik bayar aja. Nah, nanti ya ada tulisan transaksi pembelian ini berhasil, berarti ini udah berhasil dibeli ya. Bisa juga dilihat di riwayatnya. Nah, kalau ini sudah ada transaksi sukses, berarti itu sudah selesai untuk pembelian reksadana. Oke, selanjutnya ada analisis reksadana. Di sini saya menggunakan yang Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dari bulan Maret sampai Juni, jadi 3 bulan. Saya bagi menjadi 3 bulan agar lebih mudah. Dimana bulan pertama itu 5 Maret sampai tanggal 4 April. Nah, jadi kenapa ini 5 Maret? Karena waktu saya belinya 5 Maret. Jadi saya genapin aja sampai 4 April supaya 30 hari. Oke, aja langsung ke bulan pertama. Bulan pertama itu 5 Maret sampai 4 April dengan investasi aktif awalnya itu 30.000. Ini pertama kalinya. Dengan keuntungan per hari ini ada 15 Maret itu 9,46 rupiah. Nah, ini itu maksudnya yang paling besar di bulan pertama itu tanggal 15 Maret 9,46 rupiah. Dan yang paling kecil itu 1 April 0,22 rupiah. Dengan rata-rata keuntungannya itu 1,9 rupiah, dan total keuntungan dalam persentase itu 0,193%, atau dengan nilainya itu 58 rupiah. Untuk bulan kedua sama, mulainya tanggal 5 hingga tanggal 4, dari 5 April sampai 4 Mei. Investasi aktif awalnya itu 60.058. Jadi setiap 1 bulan tuh saya tambah 30.000. Tapi ini ada 58 karena itu ditambah dengan keuntungan bulan sebelumnya. Dengan keuntungan per hari paling besar itu tanggal 27 April 16,41 rupiah.
dan keuntungan paling kecil itu 1 Mei minus 9,57 rupiah. Nah, ini pertama kali saya melihat angka minus selama bereksadana ya, dan bisa kita lihat ini tanggalnya sangat berdekatan. Jadi sebelumnya itu paling besar tanggal 27 April, 4 hari kemudian tanggal 1 Mei langsung minus 9,57 rupiah. Nah, mungkin seperti yang sudah dikatakan waktu itu, karena 1 minggu yang akan datang itu ada lebaran, jadi banyak perusahaan yang jual-jual saham atau apa itu, jadi minus gini. Dengan rata-rata keuntungannya itu 3,7 rupiah, serta keuntungan dalam persentasenya itu 0,189%, dengan nilainya itu 113 rupiah. Oke, langsung bulan ketiga, sama mulai tanggal 5 Mei sampai 4 Juni, dengan investasi aktif awalnya itu 90.171 rupiah, saya tambah 30.000 lagi sama ditambah total keuntungan bulan sebelumnya, dengan keuntungan perharinya itu 18 Mei 32,16 rupiah, dan yang paling kecil itu tanggal 5 Mei 1,42 rupiah, dengan rata-rata keuntungannya itu 5,2 rupiah. Total keuntungan dalam persentasenya itu 0,181%, dengan nilainya itu 163 rupiah. Sebenarnya saya punya data keuntungan per hari itu ya, misal tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 itu saya ada datanya, jadi bisa jadi grafik. Cuma khawatir terlalu lama, jadi saya ambil yang keuntungan paling besar, yang paling kecilnya aja. Untuk cara bagaimana saya mendapatkan nilai rata-rata keuntungan sendiri itu, misal 1,9 itu didapat dari total keuntungan yang nilai 58 rupiah itu dibagi 30 hari, maka hasilnya itu 1,9. Nah, untuk nilai total keuntungan persentasenya itu 0,193% itu didapat dari 58 rupiah ini. Berapa persennya dari investasi awal, yaitu 30.000. Jadi 58 rupiah ini itu 0,193%-nya 30.000. Begitu juga yang di bulan kedua dan juga bulan ketiga. Bisa kita lihat di sini bahwa keuntungan per hari paling besar itu semakin lama semakin naik, rata-ratanya juga semakin lama semakin naik. Total keuntungan yang dalam nilainya juga semakin lama semakin naik. Ini karena dipengaruhi oleh jumlah investasinya. Kalau investasi awalnya itu besar, maka keuntungan per hari paling besar, rata-rata keuntungannya sama total keuntungan dalam nilainya itu juga ikut besar. Tapi investasi awal itu tidak terpengaruh terhadap persentase keuntungan per bulannya, karena di Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra sendiri itu sudah tertulis total keuntungannya itu kalau nggak salah 3,796% per tahun. Nah, jadi mungkin emang ini adalah jatah per bulan, jatah persentase per bulannya sekitar segini. Nah, bila dijumlah, maka total keuntungan selama 3 bulan itu adalah 334 rupiah, yang ini semua dijumlah. Dengan persentasenya ini 0,563%. Dengan kata lain, ini itu masih kurang sekitar 3,233% lagi dari yang tadi 3,796% per tahunnya itu. Bila ditanya itu untung atau rugi sampai sekarang atau sejauh ini sih masih bisa dibilang rugi, karena saya itu top up setiap 1 bulan sekali itu di minimarket. Nah, di minimarket itu ada biaya admin sebesar 2.500 setiap kali top up, itu dikali 3, jadi total biaya adminnya itu 7.500, sedangkan keuntungannya itu sampai sekarang atau sejauh ini 334 rupiah, jadi masih rugi sekitar 7.166 kalau nggak salah, masih rugi 7.166 rupiah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja dan bisa menganalisis. Oke, selanjutnya adalah penjualan reksadana dan penarikan saldo ke bank. Nah, sebenarnya pas di menu reksadana itu ada pilihan jual atau beli. Nah, kalau kita klik jual, itu akan tampilan seperti ini. Lalu masukkan nilai nominalnya, karena yang diminta itu antara 10-20%, maka saya ambil nilainya itu
15.000 dari 90.000. Nah kalau udah kita klik lanjut ke penjualan aja ini. Nah nanti dia akan meminta untuk dikirim kode verifikasi. Nah sebenarnya ini ada dua pilihan kode verifikasinya itu, bisa dikirim lewat WhatsApp atau SMS, tapi saya lupa screenshot. Kalau waktu itu saya ini lewat WhatsApp, jadi dikirim kode OTP-nya, lalu dimasukkan aja kode OTP-nya, maka selesai dan bisa langsung tarik dana dari saldo ke akun bank. Bisa diklik ini aja, maka akan muncul tampilan seperti ini, detail saldo. Maka klik aja ini tarik saldo. Kalau sudah diklik maka muncul tampilan yang ini. Kita kan sini ada refund sama penghasilan, klik aja yang penghasilan, lalu saldo penghasilan, kalian klik aja saldonya di sini. Karena saldo saya ini masih 15.000, sedangkan minimal penarikan itu 50.000, jadi nggak bisa ditarik. Nah di sini ada rekening tujuan, kalian tambahin aja ini, nanti masukin nomor rekeningnya. Nah dia nanti akan minta atas nama siapa rekening tersebut, kalian isi aja sesuai akun bank kalian namanya. Nah misalnya ini berhasil, misalnya ini 50.000, terus berhasil ke penarikannya, nanti akan muncul kayak tampilan bahwa transaksi telah berhasil. Sebelumnya itu dia minta password akun Tokopedia kita. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.